Saya akan menemui Pak Setio Utomo sebagai sekretaris dari Kementerian Sekretariat Negara yang pada saat itu menjadi juri dari sayembara untuk mendesain Monas dan akhirnya pemenangnya sudah ditentukan. Seperti apa proses sayembara yang terjadi dan bagaimana dalam hal ini Mensesnek ya atau Kementerian Sekretariat Negara mengetahui sayembara dan implementasinya. Ikuti fakta. Tim Fakta sudah ada di kantor Kementerian Sekretariat Negara. Saya sudah bersama dengan Pak Setio Utomo, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara. Apa kabar Pak Setio? Baik. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Sekarang konsentrasi dari Mensesnek juga cukup banyak. Salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang ada dalam revitalisasi Monas. Ini kan masih berproses ya Pak ya, sambil menunggu keputusan. Tapi paling tidak, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi landasan awal Mensesnek juga ingin revitalisasi ini dilakukan? Ya, jadi landasan kita harus selalu kembali ke Kepres 2595 ya, sebagai pedoman bagi penataan kawasan Medan Merdeka, gitu ya. Bukan hanya Monas, tapi kawasan Medan Merdeka. Saat ini proyek revitalisasi Monas yang memindahkan pohon, menebang pohon atau mengangkat pohon bahasanya ya Pak ya, kita ambil itu kan di stop sementara ya Pak ya. Sementara di stop untuk kemudian merampungkan apa yang dipertanyakan selama ini. Nah, juga harus diluruskan Pak, faktanya sebenarnya bahasa nih, masalah bahasa. Itu belum mendapat persetujuan atau izin. Yang mana Pak definisi yang tepat dalam masalah ini? Ya, kita bisa lihat di dalam Kepresnya saja emang disebut sebagai persetujuan gitu ya, bahwa Komisi Pengarah bertugas memberikan persetujuan ya, dalam perencanaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Badan Pelaksana itu adalah Gubernur ya, yang juga merangkap sebagai sekretaris Komite Pengarah ini juga. Ya. Pak, Pemprov memberikan informasi bahwa semua ini berjalan karena sayembara yang juga diberikan kepada publik dan di situ Mensesnek mengetahuinya. Paling tidak seperti itu. Ya. Jadi memang kita dilibatkan dalam sayembara itu. Kita itu Sekretariat Negara. Jadi Kepala UPT Monas menyampaikan kepada Pak Menteri, mengundang Pak Menteri untuk menjadi juri. Kemudian Pak Menteri tidak bisa, dilaporkan kepada saya untuk mewakili istana. Jangan sampai kemudian dari sisi keamanan dan lainnya diabaikan. Kami ikuti proses itu. Proses itu cepat sekali saya kira. Saya tahu persis. Kemudian si pemenang itu diundang khusus. Kemudian kita memberikan masukan kepada pemenang untuk menyempurnakan itu. Ya, jadi saya masih ingat desainnya seperti apa gitu. Nah, yang saya lihat sekarang ini sangat berbeda dengan apa yang dipresentasikan oleh pemenang sayembara. Dari desain yang saya lihat yang dibuat oleh Pak Dedi itu ada humbleness terhadap alam. Karena Pak Dedi nggak mau membuat plaza upacara namanya. Pak Dedi nggak mau melebihi itu. Tapi sekarang kenyataannya itu melebar kan gitu. Nah ini kan pekerjaannya berhenti sekarang nih Pak. Lah terus kemudian pasti dalam sebuah kontrak ada MOU yang sudah terikat. Apalagi penebangan sudah dilakukan, pembangunan sudah dilakukan. Betul. Ini bagaimana Pak antisipasi kalau memang di stop sementara atau sebenarnya stop sementara ini untuk dilanjutkan kembali? Sebenarnya arah-arahnya gitu melihatnya gimana Pak? Tentu saja Komisi Pengarah sudah punya opsi-opsi. Bisa di stop dan ditolak untuk tidak dilanjutkan gitu ya. Diterima, disetujui dengan persyaratan gitu ya. Atau mungkin opsi-opsi lain, kita nggak tahu. Nanti bisa berkembang ketika ada rapat berikutnya dan kemudian Pak Gubernur diminta untuk menjelaskan dan memaparkan. Pak Gubernur akan diminta untuk memaparkan dua hal, revitalisasi dan juga rencana penyelenggaraan dan penataan kawasan untuk Formula E. Formula E itu Pak ya. Tapi pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian terbaik gitu ya. Betul. Jangan sampai kemudian masyarakat dirugikan gitu ya. Ini sudah ditebang, bagaimana mengembalikan vegetasi di sana, misalnya seperti itu. Ya. Karena kita dapat informasi juga Pak Sekda mengatakan bahwa sebenarnya Mensesnek tahu kok kalau sayembara ini hasilnya mau kita buat untuk desainnya revitalisasi. Itu gimana tapi jadinya seperti itu kan kita nggak tahu. Perbedaannya yang jadi masalah. Kita tenang sekali waktu itu karena hasilnya bagus gitu ya, hasilnya bagus meskipun banyak catatan. Dan saya yakin
ketika hasil sayembara itu disampaikan kepada kami untuk mohon persetujuan pun, ya setelah dibuat DED kemudian disampaikan kepada kami akan memberikan banyak masukan juga. Itu saja ya, Pak? Akan memberikan banyak masukan juga. Baik. Apalagi ini sudah diubah, ya. jauh dari apa yang dihasilkan dari sayembara, kemudian banyak yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini kok nabrak konservasi dan lain-lain. Terima kasih Pak Setio. Sehat Terima selalu kasih. Pak. Sama-sama, ya. Selamat bertugas kembali Pak. Sama Mbak. Kita akan temuan fakta berikutnya. Tim Fakta sudah sampai di kawasan Monumen Nasional. Kita akan tanya langsung kepada Kepala Dinas Citata atau Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Pak Heru Hermawanto. Bagaimana penjelasannya soal rencana besar membangun, mempercantik, memperindah Monas yang saat ini mungkin sedang di stop di bagian Selatan karena revitalisasi Monasnya belum disetujui. Kita tanyakan. Siang Pak. Siang Pak Apa Balkin. kabar? Alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Heru ya. Pak Heru, kita terima kasih dikasihkan waktu, diberi waktu untuk kemudian melihat bagaimana sebenarnya visi misinya Citata juga ya Pak, Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta untuk kemudian menjadikan yang namanya gambar ini jadi bentuk realisasi dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Ini kita bisa langsung lihat Pak. Ayo mari kita lihat. Baik, kita naik apa Siap. Pak ini? Pakai kendaraannya. Oke boleh. Siap. Pak Heru dulu boleh silakan. Monggo silakan saya ngikut. Oke. Kalau Bapak bisa berikan paling nggak contoh nih Pak, kalau kita lagi memandang ke sini kan belum kebayang nih Pak, jadinya seperti apa tadinya Selatan, karena memang dihentikan sementara. Seperti apa Pak gambarnya mungkin bisa? Kalau kita lihat ini sisi selatan, Medan Merdeka Ini kita berdiri di Selatan. mana Pak, mohon maaf? Posisi ada di sini. Kita berdiri di sini Iya, ya? di sini nih Oke, posisi ini kita. ya. Berarti di sini Agak ya, Pak, ya? saya ini tidak di as. Tadi asnya kita agak sedikit di sini. Oke. Iya. Inilah yang sedang kita kerjakan. Sebenarnya ini sebagian itu sudah wujud ini. Ini udah kelihatan ya Pak ya? Ini dari ujung sini berarti ya? Iya, ini sebenarnya bagian ini. Ini bagian ini, bagian ini kita meneruskan bagian yang belum terselesaikan. Oke. Nah, kelihatan kan? Dan ini Nah. adalah desain dari master plan dari, Hasil sayembara. jadi belum kelihatan karena memang baru mulai tadi ya? Baru dikerjakan sehingga belum terlihat nih. Kalau ini sudah terlihat, maka akan terlihat ini menjadi memang terbuka. Nah tadi yang saya ceritakan 84% itu pengerjaan di sini ya Pak? Iya, ini 80 pekerjaan. Ini kalau ini 80% selesai, itu di sini. iya betul. Jadi, nah bagian pohon kemarin yang dipermasalahkan di sebelah mana Pak? Ada di sebelah sini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, Iya. kita lihat. Nah, inilah posisi pohon. Ini. Iya, betul. Oke. Yang 191 Iya, itu Pak ya? betul. Angkanya juga kemarin sempat ada perbedaan ya Pak? Jadi, Iya. tapi ini 191 pohon yang sudah Iya. akurat ya Pak? Iya. Kalau tes kita bahwa tidak sesuai desain sayembara tuh Apanya? kenapa bisa keluar sih Pak? Itu pertanyaannya juga. sebenarnya, nah ini akan karena perbedaan nih, lihat. Iya. Nah, Katanya berbeda dengan desain pemenang sayembara. nih lihat, Bagaimana? ini hasil sayembara seperti ini. Ini hasil Pak. Hasil Oke, Pak sayembara. Dedi. Ini kemudian DED disesuaikan ngikutin lapangan. Kalau Oke. ngikutin sayembara, maka otomatis ini akan hilang. Patung Ikada kan hilang. Iya. Oke. Iya. Kalau sekarang di stop nih Pak, posisinya ada mempengaruhi nggak tata Kenapa? ruang dan apa yang terjadi? Kalau semua itu kalau belum selesai kan akan menjadi masalah yang berbeda kan. Ya. Oke. Iya, lebih baik kalau kita selesaikan semua ini bisa kita rapikan kembali. Ya. Kira-kira seperti itu. Gimana caranya memastikan Pak bahwa memang 64% ruang terbuka hijau inilah yang menjadi jualan kenapa desain ini juga dipilih menjadi pemenang? Otomatis kalau kita penuhi seperti rancangan yang diusulkan pasti akan lebih besar terlihat kan. Ini kita lihat secara visual aja sudah lebih besar. Apa yang menjaga Citata dalam hal ini ya Pak ya, dalam mengimplementasikan ini, mengerjakan ini tidak akan lari sedikit pun dari, kecuali dengan tadi koreksi-koreksi sendiri, ada alasan tadi patung Ikada tidak mau dihapuskan, Iya, kemudian betul. kolam renang digeser. Iya. Ada nggak Pak jaminan bahwa ini nggak akan berubah dari hasil pemenang sayembara? Sebuah perencanaan tidak akan pernah sama persis. Nah, dimanapun. Jadi kalau kita merancang, ini adalah panduan acuan umum. Kalau di lapangan kemungkinan terjadi ada kendala teknis, macam-macam itu bisa mungkin terjadi. Disitulah biasanya terjadi justifikasi kembali. Penilaian atau kemudian keputusan yang diambil untuk menggeser kolam, yang akhirnya kemudian mau tidak mau harus mengorbankan 191 pohon untuk dipindahkan atau dicabut. Bukan mengorbankan pohon loh. Memang ini koridor. Selatan. Iya, apapun, walaupun tidak mau pindah, ini tetap terkena ini pohon.
Pasti kena. Pasti kena. Kalau ikut dengan desain sayembara. Sayembara sekalipun. Pohon itu ada pada posisi koridor ini nih. Nih. Ini udah terbentuk, cuma ini belum selesai. Oke. Airnya ini karena belum terbentuk ditanam-tanamin lah. Oke. Pak Heru sendiri yakin nggak ini akan bisa terus kalau memang komunikasi sudah lancar? Ya saya harap kalau ini segera diputuskan, insya Allah selesai. Baik. Pak Heru, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami tim Fakta. Oke. Kita akan coba tanyakan nanti Pak UPT Pelaksana untuk menanyakan bagaimana nasib pohon-pohon ini yang dijelaskannya juga harus diklarifikasi secara akurat. Kita akan temukan fakta berikutnya.